Julai 2026. Dalam waktu hanya 2 minggu, 2 topan besar, Mesak dan Barfi, menghantam wilayah Tiongkok. Hujan ekstrim menyebabkan banjir di sedikitnya 10 provinsi, bendungan dan tanggul mengalami tekanan berat, sementara hampir 3 juta orang terpaksa mengungsi. Peristiwa seperti ini kembali mengingatkan bahwa manusia tidak pernah benar-benar mampu mengendalikan alam. Yang bisa kita lakukan hanyalah belajar hidup berdampingan dengannya melalui teknologi, rekayasa, dan perencanaan yang semakin cerdas. Di Jepang, pelajaran itu telah dipraktikkan selama puluhan bahkan ratusan tahun. Negara ini membangun sebagian sistem pengendalian banjir paling canggih di dunia. Ada Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel, terowongan bawah tanah sepanjang sekitar 6,3 km dengan kedalaman sekitar 50 meter yang dirancang untuk mengalihkan luapan air dari 5 sungai sehingga kawasan Tokyo terhindar dari banjir besar. Ada pula bendungan Kurobe yang menjulang setinggi 186 meter, sering dijuluki Raja Bendungan Jepang, yang tidak hanya menghasilkan listrik dalam jumlah besar tetapi juga membantu mengelola aliran salah satu sungai pegunungan paling kuat di negara itu. Namun tidak semua proyek besar Jepang selalu berupa dinding beton raksasa. Ada satu karya yang jauh lebih tenang, tetapi pengaruhnya mengubah sejarah sebuah kota. Selamat datang di Unsen Japan, tempat kekuatan sesungguhnya sebuah negara seringkali tersembunyi di bawah tanah, di balik pegunungan, atau mengalir diam-diam melalui kanal-kanal yang nyaris tidak disadari orang. Hari ini kita akan melihat bagaimana Jepang membangun proyek-proyek pengendalian air yang bukan hanya melindungi jutaan penduduk, tetapi juga mengubah masa depan kota-kota mereka. Jika ingin memahami rahasia itu, perjalanan paling tepat justru dimulai dari tempat yang paling sunyi, Lake Biwa Channel, atau Biwako Sosui. Saat pertama kali melihatnya, kanal ini mungkin tidak tampak semegah bendungan raksasa. Tidak ada dinding beton setinggi gedung pencakar langit. Tidak ada pintu air berukuran kolosal. Hanya aliran air yang tenang melewati pepohonan, jembatan batu, dan lorong-lorong tua. Namun di balik ketenangannya tersimpan salah satu proyek paling berpengaruh dalam sejarah modern Jepang. Diselesaikan pada tahun 1890, kanal ini menghubungkan Danau Biwa, danau air tawar terbesar di Jepang, dengan Kyoto. Saat itu, Kyoto sedang menghadapi masa yang sangat sulit. Setelah ibu kota dipindahkan ke Tokyo pada awal era Meiji, kota yang selama berabad-abad menjadi pusat pemerintahan itu kehilangan banyak aktivitas ekonomi. Banyak industri melemah, penduduk mulai berkurang, dan masa depan Kyoto dipenuhi ketidakpastian. Pemerintah kota membutuhkan sesuatu yang mampu menghidupkan kembali denyut ekonomi, tanpa menghilangkan identitas budaya yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Jawabannya adalah air. Biwako Sosui tidak sekadar mengalirkan air bersih. Kanal ini menyediakan tenaga hidroelektrik, memasok air industri, memperkuat sistem irigasi, bahkan menjadi jalur transportasi yang penting pada zamannya. Air dari Danau Biwa berubah menjadi sumber energi baru yang menghidupkan pabrik-pabrik, menerangi kota, sekaligus membuka peluang ekonomi yang sebelumnya tidak pernah ada. Bayangkan Kyoto pada akhir abad ke-19. Kuil-kuil kuno tetap berdiri megah, jalan-jalan tradisional masih dipenuhi nuansa sejarah. Tetapi di balik semua keindahan itu kota ini sedang berusaha menemukan cara agar tidak tertinggal dalam gelombang modernisasi Jepang. Air yang mengalir melalui Biwako Sosui bukan sekadar air. Ia menjadi urat nadi baru yang membawa harapan. Yang membuat proyek ini begitu istimewa, adalah bagaimana Jepang berhasil menyatukan teknologi dengan keindahan lanskap. Hingga hari ini, orang-orang masih dapat berjalan menyusuri kanal, melewati terowongan tua, jembatan batu, deretan pepohonan, dan pantulan air yang begitu tenang. Infrastruktur berubah menjadi bagian dari identitas budaya. Keajaiban tempat ini tidak muncul dalam satu pemandangan spektakuler, melainkan dari perjalanan perlahan yang membuat kita menyadari bahwa sebuah kota bisa diselamatkan bukan melalui keajaiban, tetapi melalui perhitungan teknik yang sangat matang. Biwako Sosui membuktikan bahwa proyek besar tidak selalu diukur dari ukuran bangunannya. Kadang yang benar-benar mengubah sejarah hanyalah aliran air yang diarahkan dengan tepat. Jika Biwako Sosui memperlihatkan bagaimana air mampu membangkitkan sebuah kota, maka Yambada menunjukkan sisi lain dari proyek raksasa, bahwa di balik setiap keberhasilan seringkali ada harga yang harus dibayar.
Usulan pembangunan bendungan ini pertama kali muncul pada tahun 1967. Namun proyek tersebut tidak segera berjalan mulus. Selama lebih dari 5 dekade, pembangunan Yamba Dam diwarnai kontroversi, perdebatan politik, penundaan, dan negosiasi panjang dengan masyarakat yang tinggal di kawasan yang akan menjadi genangan waduk. Selama sekitar 42 tahun, banyak warga hidup dalam ketidakpastian. Sebagian desa harus direlokasi. Rumah-rumah yang telah dihuni turun-temurun berpotensi hilang di bawah permukaan air. Bagi sebagian orang, bendungan berarti perlindungan dari banjir. Bagi yang lain, bendungan berarti kehilangan kampung halaman. Akhirnya, pada tahun 2019, Yamba Dam selesai dibangun. Tak lama kemudian, Jepang dihantam topan Hagibis, salah satu badai terkuat dalam beberapa dekade terakhir. Bendungan yang selama bertahun-tahun diperdebatkan itu langsung menghadapi ujian nyata. Saat hujan deras mengguyur wilayah Kanto, Waduk Yamba menahan volume air yang sangat besar sehingga membantu mengurangi tekanan banjir di wilayah hilir, termasuk kawasan metropolitan Tokyo. Peristiwa itu membuat banyak orang melihat proyek ini dari sudut pandang yang berbeda. Namun keberhasilan tersebut tidak menghapus luka masyarakat yang harus meninggalkan tanah kelahirannya. Itulah yang membuat kisah Yamba Dam terasa begitu manusiawi. Tidak ada jawaban hitam atau putih. Di satu sisi, jutaan orang memperoleh perlindungan yang lebih baik dari ancaman banjir. Di sisi lain, ada komunitas yang harus mengorbankan rumah, kenangan, dan sejarah mereka demi keselamatan yang lebih luas. Ketika hujan deras turun dan permukaan waduk terus naik, pintu-pintu air bekerja dalam keheningan. Jutaan orang mungkin tidak pernah melihatnya secara langsung, tetapi keputusan yang diambil di balik bendungan itu dapat menentukan apakah kota-kota di hilir tetap aman atau justru terendam banjir. Yamba Dam mengingatkan bahwa proyek infrastruktur bukan hanya soal beton dan baja. Ia juga dibangun dari kompromi, politik, pengorbanan, dan harapan. Dan seringkali, sebuah proyek baru benar-benar dipahami nilainya ketika bencana akhirnya datang mengujinya. Jika Tokyo adalah jantung terbesar Jepang, maka sistem Sungai Toun adalah jaringan pembuluh darah yang menjaga jantung itu tetap hidup. Daerah aliran Sungai Toun merupakan yang terbesar di Jepang. Mengelola wilayah seluas ini tentu tidak mungkin hanya mengandalkan satu bendungan. Karena itulah Jepang membangun jaringan yang saling terhubung, mulai dari bendungan Yagisawa, Shimokubo, Naramata, berbagai tanggul, kanal Toun, kanal Musashi, hingga banyak fasilitas pengatur aliran lainnya. Seluruh sistem ini memasok air bagi dataran Kanto yang dihuni puluhan juta penduduk, sekaligus melindungi wilayah tersebut dari ancaman banjir. Ketika musim hujan atau topan datang, setiap bendungan harus menghitung kapasitas tampungan yang masih tersedia. Setiap kanal mengatur pembagian aliran. Setiap lepasan air harus diputuskan dengan sangat hati-hati karena dampaknya bisa dirasakan oleh lahan pertanian, kawasan industri, permukiman, hingga pusat kota. Bayangkan peta Kanto yang dipenuhi bukan hanya oleh sungai, tetapi juga jalur-jalur risiko yang tak terlihat. Terlalu sedikit air, kota kekurangan pasokan. Terlalu banyak air, jutaan orang menghadapi banjir. Di balik gedung-gedung tinggi Tokyo sebenarnya terdapat dunia lain yang hampir tak pernah dilihat wisatawan. Dunia yang dipenuhi bendungan, kanal, terowongan, tanggul, serta sistem pengendalian air yang bekerja tanpa henti. Keistimewaan Sungai Toun bukan terletak pada satu bangunan yang luar biasa besar, melainkan pada koordinasi puluhan infrastruktur yang bekerja bersama layaknya satu tubuh. Inilah rahasia sebenarnya dari sistem pengendalian banjir Jepang. Bukan sekadar membangun lebih tinggi, lebih besar, atau lebih dalam, melainkan mengelola setiap meter kubik air dengan presisi sebelum air itu berubah menjadi bencana. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya. Alam memang tidak bisa dikendalikan. Tetapi melalui ilmu pengetahuan, rekayasa, dan perencanaan yang sabar selama puluhan bahkan ratusan tahun, manusia masih memiliki kesempatan untuk hidup berdampingan. Kurobe Dam tingginya 186 meter, bukan 106 meter. Ini adalah bendungan tertinggi di Jepang. Yang tertinggi untuk Concrete Arch Dam memang Kurobe, tetapi tingginya tetap 186 m. Chabu Sangaku National Park, bukan Sanangaku. Tateyama Kurobe Alpine Route, bukan Tateyama Kurobe.
Jumlah pengunjung kawasan Alpine Route sekitar 800.001 juta per tahun tergantung musim, sehingga nearly 1 million visitors masih dapat digunakan. Tokuyama Dam, bukan Tokoyama. Berada di Sungai Ibi, Ibi River, bukan Ei River atau Ebbi River. Kapasitas waduk sekitar 660 juta m, memang terbesar di Jepang. Arakawa Floodway, Arakawa Drainage Channel, mulai dibangun setelah banjir besar 1910 dan menjadi salah satu proyek pengendalian banjir terbesar Jepang. Okutadami Dam merupakan rockfill dam setinggi sekitar 157 m dengan PLTA sekitar 560 mW. Tanggul tsunami pasca 2011 memang membentang sekitar 400 km lebih, tetapi tinggi setiap segmen berbeda-beda dan tidak semuanya mencapai 14,7 m. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.